Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari PR18. Saya Ika Maria Manurung dengan NIM 12S24021. Dan saya Immanuel Alexander Tambunan dengan NIM 12S24034. Pada hari ini kami akan menjelaskan tugas UTS kami yaitu M01 Performance. Setiap semester, Ucok akan mendapatkan nilai performanya untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS atau Indeks Prestasi Semester. Pada akhir masa studi, performa Ucok akan dihitung dan dikemas dalam satuan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah yang digunakan formula kredit dikali nilai angka. Kredit ini dikemas dalam satuan SKS atau satuan kredit semester, sementara nilai angka menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4.0. Di Institut Teknologi Del dan di perguruan tinggi pada umumnya, nilai diberikan dalam bentuk huruf ataupun di sini kita buatnya nilai huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa, nilai huruf akan dikonversi menjadi nilai angka. Konversi yang berlaku di ITD adalah sebagai berikut. Yang pertama ada A, itu nilai angkanya menjadi 4,0. Ada AB yang menjadi 3,5, B menjadi 3,0, BC menjadi 2,5, C menjadi 2,0, D menjadi 1,0, dan yang terakhir E menjadi 0,0. Dengan demikian, jika pada suatu mata kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka dapat diperhitungkan performanya adalah 4 dikali 3,5 atau 14,0. Ucok selalu menargetkan performa tinggi. Di setiap awal semester, Ucok biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah, sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dapat dicapai. Strong point untuk Ucok adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, Ucok kemudian ingin mengembangkan sebuah solusi untuk membantunya dalam menghitung performa setiap mata kuliah yang ditempuhnya. Solusi yang Ucok harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Performa ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikannya, Ucok akan memberikan triple dash pada kredit dan juga nilai huruf. Nanti di sini kami akan memasukkan inputnya sesuai dengan yang ada di sini, outputnya, dan nanti kami akan buat di logaritma. Berikut input yang sudah diberikan di satu-satu. Dan sebelum itu kita harus membuat case ini ke dalam sebuah logarithm. Nah, di sini kami telah membuatnya dalam sebuah logarithm, yaitu yang pertama kami itu membuat declare string untuk nilai hurufnya dan juga kreditnya, dan dilanjutkan untuk mendeclare real dengan nilai real yaitu nilai angka dan performanya. Selanjutnya dilanjutkan dengan menginput kredit. Nah, di sini nanti kan kita akan menginput kreditnya itu dia berapa. Contohnya dia ada 4. Nah, kalau dia triple dash, dia akan langsung melanjutkan program itu turun ke bawah. Nah, dan program itu akan langsung selesai jika dilakukan triple dash. Nah, jika dia tidak melakukan triple dash, nah kita akan membuat sebelumnya setelah kita mendeclare tadi, kita akan membuat sebuah loopingan. Ini yang disebut dengan looping do, di mana setidaknya akan ada satu permasalahan, akan ada satu kali pengulangan agar dapat menghasilkan nilai, agar menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini yang pertama yang tadi sudah dijelaskan, kita akan menginput kreditnya, tunjukkan. Habis itu kita menginput sebuah triple dash, maka dia akan true, akan menyelesaikan apa ya. Namun jika kita menginputnya, contohnya kita menginput dia 4, maka dia akan langsung ke false dan melakukan input nilai huruf. Nah, di nilai huruf ini kita menggunakan branching juga sama seperti yang kredit tadi.
Tapi ini akan kita melakukan branching yang lebih kompleks, yaitu ketika kita menginput nilai hurufnya A, maka dia angkanya itu 4,0. Kalau dia bukan A, AB. Kalau AB dia 3,5. Kalau dia bukan AB berarti dia B, nilainya 3,0. Kalau dia bukan B, dia BC 2,5. Dan lanjutkan dengan nilai C, yaitu jika dia nilai C itu nilainya akan 2,0. Selanjutnya nilai D itu akan diinput dengan nilai 1,0. Dan yang terakhir itu nilai E 0,0. Dan walaupun bukan nilai E. Kenapa kami buat seperti ini? Nah, program tidak akan berjalan jika dia tidak diisi di false dari branching ini tadi. Nah, dia akan ada mengalami kesalahan. Maka dari itu diisi juga jika dia bukan nilai E dan bukan nilai dari grade yang sudah ditentukan nilai hurufnya, maka dia akan tetap memunculkan nilai 0,0. Nah, selanjutnya setelah branchingnya selesai, kita akan nge-assign, yaitu apa sih untuk rumus performanya. Seperti yang dikatakan tadi, kalau di soal dibilang bahwa performanya itu dihitung dari hasil kali kreditnya dengan nilai hurufnya. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui tadi bahwa sudah diketahui kreditnya itu akan dikalikan ke nilai angkanya. Nah, kenapa kami membuat dia to integer? Karena dia itu nilai kreditnya harus nilai real, harus bilangan integer, bilang bulat. Karena berapa banyak SKS yang dia milih itu kan dia tuh contohnya dia mengambil 4 SKS, dia itu harus bentuknya 4, tidak boleh memiliki desimal. Nah, setelah itu kredit itu akan dikalikan dengan nilai angkanya. Nah, nilai angka sesuai grade yang kita masukkan nilai hurufnya dan akan memunculkan nilai angka, dan hasilnya itu akan menjadi sebuah performa. Nah, setelah performa itu sudah ditentukan, output performanya itu akan kita buat memiliki satu di belakang koma seperti contoh yang telah diberikan. Nah, setelah itu hal tersebut akan berulang terus, loopingannya akan berulang terus sampai kita akan membuat triple dash. Ketika kita sudah buat triple dash, programnya akan berhenti. Berikut contoh yang akan kami buat sebagai program yang akan kita jalankan. Nah, yang pertama itu kita akan menginput kita akan menginput 4. Kita input 4 dan kita membuat 4 kreditnya 4, dan untuk nilai hurufnya itu kita menginput A. Nah, di sini 16 kan outputnya. Setelah itu kita akan menginput triple dash. Otomatis berhenti kan programnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kita akan menginput 4. Lanjutkan dengan AB. Maka dia akan keluar 14 sesuai dengan output yang telah diberikan di permasalahan kita tadi, contoh permasalahan kita. Lanjutkan lagi kita menginput 3. Lanjutkan dengan menginput BC. Nah, tetap juga sesuai, yaitu satu belakang koma itu 7,5 sesuai dengan output yang diberikan. Sudah sesuai kan? Nah, setelah itu kita akan membuat triple dash. Triple dash ini kita buat untuk memberhentikan program dan tidak akan bisa kita lanjut lagi karena ada triple dash. Sama juga di example yang ketiga, ketika kita langsung menginput triple dash, maka akan terjadi seperti berikut. Nah, programnya tidak akan bisa dilanjutkan lagi karena kita sudah menginput triple dash. Outputnya akan keluar, tidak akan ada keluar apa-apa karena kita sudah menginput triple dash. Nah, begitulah contoh dari program yang diberikan. Pada saat pengerjaan pemrograman program ini, kami telah melihat sebuah kesulitan. Yang pertama itu kami kesulitan untuk menentukan outputnya karena kami harus menggunakan variabel fixed untuk memodifikasi outputnya itu supaya menjadi bilangan desimal atau bilangan real. Nah, selanjutnya juga kami memiliki kesulitan setelah kami mensubmitnya itu, kami memiliki kesulitan di GitHub. Nah, jika kita masuk ke dalam GitHub-nya, kita akan melihat sebuah kesalahan pada auto gradingnya itu. Itu kami kurang paham karena pada kesalahan. Setelah kami run dengan baik, program itu berjalan dengan baik. Nah, setelah di run untuk subtesnya semuanya, untuk M01 tes pertamanya dan sampai ke-4 itu berjalan dengan normal dan baik, dan semuanya tercatat dengan baik. Kita bisa lihat saja
setelah di run dia skornya telah diberikan, berarti dia itu sukses untuk run dari tes 1, dari tes 2 juga, tes yang ketiga sampai dengan yang keempat. Nah, jadi kami memiliki asumsi bahwa program yang kami jalankan itu sudah benar. Namun pada subtes yang kelima, kami itu memiliki kesulitan ketika kami melihat sebuah argumen yang dimana itu kita harus menggunakan sebuah classroom resource auto grading IO grader volume 1, di mana ini kita tidak tahu bagaimana cara memasukkan ini ke dalam sebuah program kami. Makanya kami tidak dapatkan skor untuk tes 5. Dan di sini dibuat di auto gradingnya juga, yaitu error di tes yang tadi yang kelima. Nah, kami memiliki kesulitan untuk mengerjakan itu, Pak. Dari hasil pengamatan kami bahwa untuk mengerjakan tugas ini kita perlu mengerti bahwa kita harus mengetahui karakter data types, karakter data itu. Yang kedua, kita harus juga mengerti kapan kita harus membuat sebuah input, dan kita harus juga mengerti branching, yaitu menggunakan syarat, tentunya triple dash tadi ini, syarat pada branching, kemudian input, dan kemudian kita assign. Kita akan assign sebuah variabel untuk mendapatkan nilai yang kita mau. Dan yang terakhir, kita harus membuat output, tapi kita harus modifikasi seperti yang dikatakan itu, kita harus buat permodelannya sesuai dengan yang diminta, yaitu 1 di belakang koma, maka kami membuatnya itu to fixed, dan performanya itu koma 1 berarti 1 di belakang koma. Dan terakhir looping do tadi diselesaikan dengan triple dash, dan program pun dapat dijalankan dengan baik. Berikutlah Pak hasil kinerja kami dari PR 18 untuk mengerjakan M01 performance. Sekian dari kami dari PR 18. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan salah kata dalam penyampaian materi kami, mohon maafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.